Salsabila Syafarani. Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Monggo ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Sholat jamak dan sholat qashar. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Tapi pada kali ini kita akan belajar yang sunnah mu'akkad saja karena keterbatasan waktu ya. Tujuan pembelajaran yaitu kita dapat mengetahui pengertian sholat sunnah mu'akkad, kemudian kita dapat mengetahui macam-macam sholat sunnah mu'akkad, dan yang terakhir kita dapat mempraktikkan tata cara sholat sunnah mu'akkad. Nah, Ibu menyuruh kalian untuk amati gambar berikut. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa Mbak Ilara? Sholat orang lagi sakit. Ya, benar. Ini sedang sholat id. Nah, memasuki materi ya. Sholat id itu termasuk ke dalam sholat sunnah mu'akkad. Kita dari tadi udah bicara tentang sholat sunnah mu'akkad. Nah, kalian udah ada yang tahu nggak apa itu sholat sunnah mu'akkad? Belum. Itu Mbak Salsa apa? Nah, benar. Sholat sunnah mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian macam-macam sholat sunnah mu'akkad itu ada sholat rawatib, ada sholat Nah, macam-macam sholat sunnah mu'akkad itu ada sholat rawatib, sholat tahajud, sholat id itu ada Idul Fitri dan Idul Adha, sholat witir, dan sholat tarawih. Nah, yang pertama sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu, yaitu ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Qobliyah itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Kalau ba'diyah itu sesudah. Jadi sebelum dan sesudah kita. Jadi sebelum melakukan sholat fardu kita juga sholat sunnah, dan sesudah sholat fardu juga sholat sunnah. Itu ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kemudian ada sholat tarawih. Ini kan lagi bulan puasa ya, jadi pasti malamnya sholat tarawih terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak berapa jumlah rakaat sholat tarawih? 23. Sholat tarawih itu rakaatnya itu ada 20, yang 3 itu sholat witir. Sholat tarawih ini sholat yang khusus pada bulan Ramadan yang dilakukan secara boleh berjamaah, boleh sendiri. Ada yang tahu bacaan niat sholat tarawih nggak? Ayo, kan tadi malam sholat tarawih ya? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Usolli sunatan tarwihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian sholat witir. Tadi itu kan sholat witir itu sesudah sholat tarawih. Nah,
sholat witir itu jumlahnya itu ada 3. Pokoknya sholat witir itu jumlahnya ganjil. Jadi sholat witir itu paling sedikit itu 1 rakaat dan paling banyak itu bisa dilakukan sampai 11 rakaat. Kemudian sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, setelah terjaga dari tidur meski tidurnya dalam waktu yang singkat. Jadi sholat tahajud itu sholat malam ya, sudah sholat isya, tapi syaratnya itu harus tidur terlebih dahulu. Seperti contohnya Mbak Sasa. Mbak Sasa sudah sholat isya, Mbak Sasa ketiduran, terus kebangun jam 2. Nah itu kita sudah boleh melakukan sholat tahajud karena Mbak Sasa tadi sudah tidur. Nah syaratnya itu sudah tidur melakukan sholat tahajud. Kemudian sholat id. Sholat id merupakan 2 sholat hari raya bagi umat Islam yang pelaksanaannya pada waktu duha, pagi hari. Macam-macam sholat id itu ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, mulai terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Kalau sholat duha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Benar. Amalan sebelum sholat id. Ayo Mbak Inara baca. Pertama ada membaca takbir. Kedua, Mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian. yang ketiga, Makan sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan Idul Adha makannya sesudah sholat Id. kemudian yang terakhir, Berangkat menuju tempat sholat Id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. nah jadi kalau amalan-amalan sebelum sholat id itu tadi membaca takbir, kemudian mandi. Jadi sebelum sholat id kalian harus mandi dulu ya, mandi, berhias, kemudian pakai pakaian yang terbaru itu juga pakaian yang terbaik. Kemudian makan. Kalau sebelum sholat Idul Fitri itu kita diwajibkan untuk makan terlebih dahulu. Tapi kalau sholat id makannya nanti sudah sholat Idul Adha. Kemudian ibu akan menonton video ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Tata cara sholat Idul Fitri. Usolli sunnatan Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك. Tadi sebelum kalau sholat Idul Fitri itu takbirnya ada rakaat pertama ada 7 kali. Nah, di sela-sela takbir itu membaca tasbih. Kemudian yang rakaat kedua itu takbirnya 5 kali. Kemudian juga diseling-selingi tasbih. Nah, untuk selanjutnya itu tata cara sholatnya itu sama seperti sholat pada umumnya. Nah, udah ya. Kemudian sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada Bu, Ya, Mbak Inara monggo. mengapa kita disuruh sholat sunnah? Nah, pertanyaan yang bagus ya Mbak Inara. Kenapa kita disuruh sholat sunnah? Itu kenapa ya? Kan udah ada sholat wajib, sholat fardu, kok kenapa kita harus sholat sunnah lagi, Bu? Nah, sholat sunnah itu tujuannya untuk menyempurnakan sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu. Misalkan sholat yang fardu itu sholatnya belum khusyuk, masih sering lupa. Nah, itu menyempurnakannya itu dengan sholat sunnah. Nah, yang sangat dianjurkan itu ya itu tadi sholat sunnah muakkad. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi nggak? Tidak ya, sudah cukup. Kesimpulannya, tadi kita membahas tentang sholat sunnah muakkad. Ada yang masih ingat? Ada berapa aja macam-macam sholat sunnah muakkad? Yang pertama ada sholat rawatib, kemudian ada sholat tarawih, kemudian ada sholat witir, kemudian ada sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan tahajud. Nah, sudah ya materi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oh ya, Ibu lupa. Penugasannya itu nanti Ibu menyuruh kalian untuk membuat video praktek sholat. Tadi kan sudah menonton video praktek sholat Idul Fitri. Harapannya itu agar kalian nanti setelah ini kan Ramadan. Nah, sholat Idul Fitri itu nanti kalian bisa paham gerakan sholatnya itu seperti apa, bacaannya seperti apa ya. Nah, tugasnya itu nanti Ibu bagi Mbak Naurin nanti praktek sholat tahajud ya. Kemudian Mbak Inara praktek sholat rawatib dan Mbak Sasa praktek sholat witir. Nah, itu durasinya menyesuaikan ya, nanti dikirim ke WA Ibu. Cukup ya. Karena tadi kita mulai dengan doa, kita juga mengakhiri dengan doa. Moga Mbak Naurin dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum